Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana Pagi, Bu. keadaannya? Baik kan? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kan? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, supaya pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Oke? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak Ibu. Untuk 20 menit ke depan kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apakah kalian mengetahui tentang mobilitas sosial? Apakah ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Tahu, Bu. Apa yang kalian ingat Lupa, Bu. dari Belum kami pelajaran baca, SMP? Bu. Apa, Juli? Nggak tahu, Bu. Belum ku baca tadi, Bu, materinya. Itulah, kamu yang salah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya membaca dulu ya, anakku. Oke, sebelum kita memasuki tentang pengertian, bentuk, dan dampaknya, Ibu akan menjelaskan tentang contohnya dulu ya. Contohnya itu ialah seorang direktur di sebuah perusahaan untuk mencapai titik yang tertingginya, ia harus berada di titik terbawah, yaitu dia menjadi karyawan yang biasa. Dengan dia bertanggung jawab bekerja di sebuah perusahaan itu, dengan melakukan pekerjaan dengan baik, ia akhirnya mendapatkan sebuah prestasi dan promosi di perusahaannya, sehingga dia diangkat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan adanya contoh tersebut, dapat kita simpulkan itu merupakan sebuah mobilitas sosial, yaitu seorang direktur itu mengalami perpindahan dari satu lapisan ke lapisan yang lain, yaitu dari seorang karyawan biasa menjadi seorang direktur, yaitu dia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari pekerjaannya sebelumnya. Jadi itu termasuk dalam mobilitas sosial. Selanjutnya kita akan membaca tentang pengertian mobilitas sosial. Saya menyuruh dari salah satu di antara kalian untuk membacanya. Juli, apakah dapat membacanya, Juli? Juli? Ya, Bu. Coba kamu baca dulu, Juli. Baik, Bu. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari kata mobilitas dan sosial. Mobilitas merupakan kata baku dari bahasa Inggris, mobility, yang artinya pergerakan. Sesuatu yang bergerak berarti terdapat perubahan, yaitu berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, mobilitas sosial adalah perubahan posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, menurut Robert M. Z. Lawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Baik, Juli. Dari yang kamu baca tersebut, apakah kamu mengerti tentang mobilitas sosial? Ya, mengerti, Bu. Mengerti, Juli? Ya, Bu, mengerti, Bu. Coba kamu jelaskan apa itu mobilitas sosial, Juli? Perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya itu seperti apa, Juli? Kamu dapat memberi contohnya, Juli, selain yang Ibu jelaskan tadi? Nggak tahu, Bu. Oke, Juli tidak tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan. Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seperti yang dibilang Juli tadi, yaitu perpindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Mau itu pekerjaannya setara, ataupun dia mengalami dari yang rendah ke tinggi, ataupun dari tinggi ke rendah. Itu termasuk dalam mobilitas sosial.
Selanjutnya, terdapat jenis-jenis mobilitas sosial. Jenis mobilitas sosial itu terbagi antara dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Seperti yang kalian ketahui, mobilitas sosial horizontal itu dia itu rata, tidak naik ke atas ataupun tidak turun ke bawah. Sedangkan vertikal itu dia mengalami perubahan, yaitu dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal itu terbagi antara dua, yaitu satu, mobilitas antar wilayah, yaitu contohnya seperti seorang pendeta gitu, yang dia berpindah tempat dari kota A ke kota B. Namun dia tetap dalam pekerjaannya satu. Dia cuma perpindahan antara wilayah. Itulah yang termasuk dalam mobilitas antar wilayah. Oke, sebelumnya mengerti nggak contoh yang Ibu berikan? Anak-anak Ibu ada yang mengerti? Jangan diam saja. Ibu bertanya. Enggak tahu, Bu. Juli belum mengerti contoh yang Ibu berikan. Juli? Belum, Bu. Tadi putus-putus, Bu. Oke, tadi Juli bilang putus-putus. Oke, seperti ini Juli. Kamu misalnya ini seorang guru, dia berpindah tempat. Misalnya dia dari sekolah satu ke sekolah lainnya, namun dia tetap profesinya itu menjadi seorang guru. Dia hanya berpindah wilayah pekerjaan. Jadi dengan adanya perpindahan pekerjaan, itu yang termasuk dalam mobilitas sosial. Seperti yang tadi Ibu bilang, mobilitas sosial horizontal itu, dia tidak merubah lapisan seseorang, tidak merubah pekerjaannya dari atas ke bawah, ataupun dari bawah ke atas. Pekerjaannya tetap sama, namun dia hanya berpindah wilayahnya saja. Apakah Juli mengerti? Ya, Bu, mengerti, Bu. Oke, terima kasih Juli. Yang kedua yaitu ada mobilitas antar generasi. Contohnya begini, ada di dalam sebuah keluarga antar generasi, maksudnya itu kayak, aduh Tuhan. Yang kedua itu ada mobilitas antar generasi. Itu seperti gini, adanya perpindahan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maupun yaitu perpindahan kedudukan dari tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi. Itu termasuk dalam mobilitas antar generasi. Selanjutnya ada mobilitas sosial vertikal. Seperti yang kita ketahui, vertikal itu bisa naik ataupun bisa turun. Oleh sebab itu, mobilitas sosial vertikal itu terbagi antara dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas atau sosial climbing, dan yang kedua mobilitas sosial vertikal ke bawah atau sosial skinning. Oke. Selanjutnya ada mobilitas sosial vertikal. Apakah Esther dapat membacanya? Nah, Ibu? Esther? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Nak? Dibaca ini, Bu. Iya, Nak. Jadi maksud anak? Ya, Bu. Mobilitas sosial vertikal. Perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial satu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat atau tidak sama. Dua bentuk sosial slimming. Satu, naiknya status sosial seseorang atau kelompok dari status sosial rendah ke status sosial lebih tinggi. Dua, membentuk kelompok baru dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dua bentuk social sinking. Satu, turunnya kedudukan. Dua, turunnya derajat kelompok. Udah, Bu. Oke, Anak Ibu. Apakah Esther mengerti tentang mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok dari kedudukan sosial satu ke kedudukan sosial yang tidak sederajat atau tidak sama? Apakah Esther mengerti bagian situ? Esther? Oke. Untuk mobilitas sosial vertikal ya, Bu? Apakah kamu mengerti? Ngerti, Bu, ngerti.
Oke, yang lainnya, apakah ada yang tidak mengerti tentang mobilitas sosial vertikal? Saya kurang mengerti, Bu. Oke, Lena kurang ngerti di mananya, Nak? Saya ingin mengetahui, Bu, contoh dari dua bentuk social slimbing itu. Oke, baik. Di sini kan ada dua bentuk social climbing, yaitu satu, naiknya status sosial sekelompok atau seseorang dari status sosial rendah ke status sosial lebih tinggi. Contohnya begini, dia orang tuanya itu yaitu adalah seorang petani, namun anaknya itu bekerja sebagai seorang dokter. Dengan adanya perubahan itu, dia mengalami status sosial naik, dia berubah menjadi naik dengan dia berubah pekerjaannya, yaitu dia dapat mengangkat kedudukan keluarganya, sehingga status sosialnya itu mengalami kenaikan. Itu termasuk contohnya ya, satu, social climbing. Yang kedua, yaitu membentuk kelompok baru untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, yaitu dengan kayak kita mendapatkan sebuah partner ataupun kayak prestasi di dalam sebuah kayak yang tadi yang Ibu bilang kayak di perusahaannya, dia dapat prestasi sehingga dia mendapatkan promosi gitu dari orang-orang yang lebih tinggi sehingga dia mengalami perubahan posisi kedudukannya itu dari kayak yang tadi dia karyawan biasa menjadi seorang direktur. Dengan adanya banyaknya kayak partner dia ataupun kelompok kerjanya itu lebih tinggi, dia dapat juga diangkat gitu menjadi kedudukannya lebih tinggi. Begitu, apakah Elena mengerti? Paham, Bu. Elena paham, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sama. Oke, yang di selanjutnya kan ada dua bentuk social skinning, yaitu pertama adanya turunnya kedudukan. Seperti kayak misalnya dia sudah pensiun gitu dari seorang kayak pejabat, dia kan mengalami posisi kedudukannya itu mengalami penurunan, dia tidak menjadi atasan lagi gitu, dia menjadi posisinya turun, itu menjadi contoh dari turunnya kedudukan. Yang kedua, turunnya derajat kelompok. Kayak yang tadi di sebuah perusahaan, kalau perusahaan itu kan dibangun tidak hanya oleh satu orang, melainkan oleh perkelompok. Misalnya dia mengalami kayak bangkrut gitu dalam suatu perusahaannya, jadi kan ada berdampak gitu terhadap kelompoknya, sehingga mereka ya turun gitu posisi derajat kelompoknya itu, kayak perusahaannya udah bangkrut, dia tidak memiliki kayak menghasilkan apa-apa lagi, ya udah dia turun aja ke bawah kayak mengalami kemiskinan kalau bisa dibilang gitu. Oke, ada yang mengerti? Yang mengerti semua? Anak Ibu? Mengerti, Bu. Oke. Bu. Selanjutnya ini ada mobilitas sosial horizontal. Apakah Elena dapat membaca tentang pengertiannya? Elena? Bisa, Bu. Bu? Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Sampai situ? Mengerti, Bu? Apakah Elena dapat menjelaskan satu contoh dari yang Ibu jelaskan tadi sama yang di bawah? Contoh dari mobilitas. Saya membaca ini, Bu. Atau contoh saya yang lain. Anda yang lain, nakku. Apa? Tahu, Bu. Oke, tidak apa-apa, Nak. Oke, jadi kayak yang Ibu buat di PPT ini, Pak Jody seorang penjualan bakso, yaitu suatu ketika ia memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual nasi uduk. Pekerjaan Pak Jody berubah status sosialnya, tetapi pada derajat yang sama. Yang dimana seperti yang tadi mobilitas horizontal itu tidak merubah lapisan kedudukan seseorang, mau naik ataupun turun. Dia tetap berada pada posisinya yang sama, derajat sosialnya. Kayak yang tadi, penjualan bakso, ya dia memutuskan menjual nasi uduk. Itu kan tidak merubah posisi seseorang, derajat seseorang. Jadi itu termasuk dalam mobilitas horizontal. Seperti itu. Elena mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Selanjutnya ada
ada faktor pendorong mobilitas sosial. Yang di sini yang pertama, status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang, dia akan semakin dihormati. Apakah ada yang mengerti dari maksud tersebut? Anak Ibu, apakah ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Esther, apakah kamu mengerti, anak Ibu? Mengerti, Bu. Oke, jika kalian mengerti, Ibu akan nanya salah satu di antara kalian apa maksud dari antara situ ya. Kepada Esther, coba kamu jelaskan yang Ibu maksud tadi. Tolong ulangi, Bu. Tadi suaranya macet-macet, Bu. Oke, Esther, kan ini ada status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang, dia akan semakin dihormati. Coba kamu jelaskan maksud dari kata-kata itu. Oh, baik, Bu. Di sini, Bu, jika seseorang menempati suatu jabatan, misalnya gini, Bu, di suatu perusahaan gitu, dia menjadi pertamanya karyawan, kemudian menjadi seorang manajer seperti itu, Bu. Maka ia akan semakin dihormati oleh bawahannya jika ia menjabat sebagai manajer yang tadinya dari karyawan, Bu. Oke. Yang dicontohin dengan Esther itu sangat tepat. Bisa dibilang kayak contohnya gini, seorang presiden, dia kan menjabat menjadi yang lebih tinggi gitu kan, status sosialnya itu tinggi, dia akan dihormati oleh bawahannya. Tapi jika dia kayak berubah gitu posisi sosialnya, dia tidak seorang presiden, pasti dia tidak dihormati. Jadi status sosial seseorang itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi posisi seseorang, dia akan semakin dihormati, seperti itu. Selanjutnya, ada faktor pendorong, yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mempunyai fungsi penting dalam penghargaan di masyarakat. Yang dimana dimaksud yaitu, seperti banyak kejadian kan, kalau misalnya orang bawahan, itu kayak orang miskin kayak dianggap rendah oleh orang yang lebih kaya. Kayak mereka ya, kayak hukum. Ke bawah itu semakin tajam, tapi kalau ke atas kan semakin tumpul. Jadi di mana kondisi seseorang itu kayak kita, misalnya kita miskin gitu kan, kita ingin dihargai oleh seseorang, jadi kita ingin merubah status sosial kita semakin lebih tinggi. Itu bisa termasuk dalam mobilitas seseorang. Mobilitas sosial, dia ingin merubah posisi atau kedudukannya di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada situasi politik, yang dimana dunia politik menjadi pilihan yang mudah untuk menaikkan status sosial seseorang. Yang dimana kayak kalau misalnya orang dalam situasi politik kayak semakin kita terkenal gitu kan di dalam dunia politik itu, status kita gitu terangkat. Kan banyak gitu orang-orang yang dia masuk ke dalam dunia politik, dia semakin terkenal gitu, dia semakin derajatnya itu otomatis semakin lama semakin naik, dia perubahannya itu drastis gitu kan, dia semakin dianggap oleh masyarakat itu. Selanjutnya ada pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan kepadatan yang tinggi. Oke. Pertambahan penduduk menyebabkan kepadatan yang lebih tinggi. Contohnya ini termasuk ke dalam jenis mobilitas sosial horizontal, yang dimana contohnya seperti ini. Misalnya di kota A itu mendapatkan kepadatan, gitu kan, kepadatan penduduk sehingga kayak lapangan pekerjaannya itu semakin susah didapatkan. Jadi seseorang ini supaya bisa merubah kedudukan keluarganya, kedudukan sosialnya, ia berpindah tempat, pindah wilayah untuk mencari tempat lapangan pekerjaan yang lebih banyak gitu, supaya dia dapat merubah status sosialnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada petualangan. Petualangan membuat orang lain mengetahui daerah lain. Oleh karena itu, ia melakukan perpindahan sementara sehingga terjadilah mobilitas sosial. Ini hampir sama dengan pertambahan penduduk, yang dimana ia mencari tempat-tempat lain untuk mengetahui daerah lain, di mana dia dapat mencari di mana tempat untuk dia dapat merubah kedudukan sosialnya gitu. Apakah anak-anak Ibu ada yang kurang paham dari faktor pendorong mobilitas sosialnya? Jika ada yang kurang paham, dapat menanyakannya. Paham, Bu. Oke, yang lainnya paham?
Paham, Bu? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada saluran mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata, yang dimana jika seseorang itu masuk ke dalam kayak angkatan bersenjata ini kayak seperti abdi negara gitu kan. Dengan dia masuk ke dalam sebuah angkatan bersenjata kayak abdi negara itu, dia dapat merubah status sosialnya itu menjadi lebih mudah. Kayak ya dia langsung masuk menjadi dihormati, kayak kita kan sering kayak menjadi menghormati ya angkatan negara kayak polisi, tentara atau apapun, dia dapat dengan kita masuk angkatan bersenjata, kita menjadi mendapatkan kedudukan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada lembaga keagamaan. Kayak misalnya ya kita terhadap pendeta ataupun ustadz gitu kan, kita ya menghormati gitu. Dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada yang lain-lainnya, meskipun ya pekerjaannya itu ya bisa dianggap kayak orang yang biasa saja, tapi itu termasuk dapat merubah kedudukan seseorang. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, dia dapat merubah status sosialnya. Misalnya gini, kalian tidak memiliki pendidikan yang cukup gitu. Seperti misalnya, maaf ya, misalnya itu pendidikannya SD. Apakah kalian dapat mungkin untuk kayak langsung mendapatkan kayak menjadi direktur di sebuah perusahaan tanpa mendapatkan kayak pendidikan yang cukup? Kan tidak. Dengan adanya pendidikan, lembaga pendidikan, kalian dapat merubah nasib keluarga, yaitu dengan mencari pekerjaan yang lebih layak. Seperti yang tadi, direktur dengan ilmunya, dia dapat merubah kedudukan sosial keluarganya. Selanjutnya, organisasi politik. Seperti yang tadi, dalam organisasi politik, ya di organisasi politik, dengan seseorang yang masuk ke dalam dunia perpolitikan, dunia politik, status sosial seseorang atau kedudukan seseorang itu menjadi terangkat. Oke, yang kedua dalam organisasi ekonomi. Misalnya kita dalam keluarga kita itu dalam perekonomian yang yang rendah gitu, bisa dibilang kayak miskin. Dengan adanya kayak aku ingin menjadi orang yang lebih kaya, aku ingin mengangkat kedudukan keluargaku, status sosial keluargaku. Jadi dengan adanya itu, dia ingin merubah status sosial keluarganya. Dia jadinya berusaha gitu untuk mencari tempat yang lebih baik untuk mengangkat status sosial ekonomi keluarganya. Selanjutnya ada organisasi keahlian. Organisasi kalian, misalnya kita memiliki keahlian di bidang otomotif gitu, entah apa gitu kan, kita kayak membangun sebuah kayak perusahaan bengkel-bengkel yang terkenal gitu kan, misalnya dia ya dulu keluarganya kurang berkecukupan, tapi dengan dia memiliki keahlian gitu kan, dia membangun sebuah kayak tempat pekerjaan gitu kan, dia membangun dan sehingga tempat bengkelnya itu menjadi tempat yang sukses gitu kan. Jadi dia dapat mengangkat status sosial keluarganya seperti itu. Apakah dari anak-anak Ibu ada yang tidak mengerti dari saluran mobilitas sosial ini? Jika Anda tidak mengerti, nggak apa-apa bertanya, anak Ibu. Paham, Bu. Paham. Juli, apakah kamu paham, Juli? Juli, anak Ibu. Paham, Bu. Paham. Terima kasih, Juli. Oke, selanjutnya ada dampak dari mobilitas sosial. Yaitu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Elena, coba kamu baca dampak positifnya, nah Ibu. Baik, Bu. Baca, nak. Dampak mobilitas sosial ada dua. Yaitu yang pertama dampak positif. Mendorong seseorang untuk lebih maju, kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dalam berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. Dampak negatifnya, timbulnya konflik apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan timbul benturan-benturan nilai dan kepentingan sehingga
Kemungkinan timbulnya konflik yang terjadi antara lain yaitu konflik antar individu, konflik antar kelas, dan konflik antar kelompok sosial. Oke, terima kasih Elenas. Baik, apakah Elena mengerti dari dampak positifnya itu? Mengerti, Bu? Apa kamu mau jelaskan dampak positifnya itu, Nak? Di situ sangat jelas, Bu. Kan dibilang dapat mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang dimana manusia kan rata-rata hidupnya ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya mobilitas sosial dapat melakukan perpindahan strata yang menimbulkan motivasi yang tinggi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus jawaban Elena. Jadi dampak positif dari mobilitas seseorang yaitu dapat merubah status sosial kedudukan seseorang. Jika itu dari bawah ke atas, itu menjadi dampak positifnya. Selanjutnya ada dampak negatif. Apakah Juli? Juli, nah Ibu? Juli? Ya, Bu. Coba kamu jelaskan dampak negatifnya, Juli. Baca, Bu. Baca pun nggak apa-apa. Habis itu kamu jelaskan, coba Juli. Dampak negatif. Timbulnya konflik apabila pada masyarakat terjadi mobilitas yang kurang harmonis, akan timbul benturan-benturan nilai dan juga kepentingan, sehingga memungkinkan timbul konflik. Nah, konflik ini yang terjadi antara lain yaitu konflik antar individu, antar kelas, dan juga antar kelompok sosial. Gitu, Oke, Bu. Juli mengerti. Juli, Sedikit, Bu. Sedikit mengerti, Bu. apa yang kamu mengerti, Juli? Mobilitas ini ternyata menimbulkan konflik, Bu, karena ketika si individunya ini berpindah, ternyata menimbulkan suatu hubungan yang tidak harmonis. Mungkin Oke, apakah ada yang tidak mengerti dari dampak negatifnya? Nah, Ibu ada yang tidak mengerti? saya tidak mengerti, Bu. Kurang paham, Bu. Juli, kurang pahamnya di bagian mana, Juli? Konflik antar individu, antar kelas, dan antar kelompok, Bu. Kenapa? Oke, sebelum Ibu menjawab dari pertanyaan Juli, apakah Ibu akan bertanya dari kalian, salah satu dari kalian, yaitu konflik antar individu. Kepada Esther, kamu mengerti konflik antar individu, anak Ibu? Esther? Iya, tahu, Bu, tahu, Bu. Oke, coba kamu jelaskan. Gini misalnya ya, Bu. Ada seseorang, Bu, dua pria. Nah, dua pria ini begado, Bu, masalah sepak bola. Ini si pria A, si pria B. Nah, ini begado nih mereka nih, Bu. Ini termasuk individu, Bu. Karena antara individu dan individu lain. Kayak personal, Bu. Oke, yang lain ada yang bisa menjawab? Apakah Elena dapat menjawab? Elena? Tahu aku, Bu. Oke. Oke. Contohnya tuh di konflik antar individu, contohnya gini. Misalnya ada promosi gitu kan, promosi di dalam suatu perusahaan, promosinya ya beda dalam perusahaan itu. Kayak promosi itu kayak sesuatu naik jabatan. Misalnya ada dua individu karyawan di dalam sebuah perusahaan itu mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan direktur. Namun hanya satu yang terpilih. Oleh sebab itu, misalnya satu ada yang iri. Kenapa bisa dia yang terpilih? Padahal menurut diri dia sendiri dia itu lebih baik. Jadi oleh sebab itu timbullah suatu konflik antar individu seperti itu. Selanjutnya ada konflik antar kelas. Apakah ada dapat ada yang mengetahui tentang konflik antar kelas?
Kepada Pani, apakah kamu mengerti konflik antar kelas? Ngerti, Bu, ngerti. Coba kamu jelaskan, Nak. Ibu. Soalnya gini kan, Bu. Adalah main sepak bola antara kelas ini sama kelas ini tanding. Rupanya kelas yang A menang dan kelas yang B tidak terima. Disitulah cekcoknya, Bu. Oke, itu juga bisa. Nah, Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya ada konflik antar kelompok sosial. Ada yang tahu tentang konflik antar kelompok sosial? Deli? Apakah kamu masih dalam, Deli? Deli? Apakah Deli? Oke, tidak ada, Deli. Kamu sudah keluar, Deli? Masih di dalam, Bu. Menurut kamu apa konflik antar kelompok sosial, Deli? Seperti yang dijelaskan oleh saudari Pani juga. Ini si Esther suruh jawab, Oke, nah Ibu, di sini ada konflik antar kelompok sosial. Contohnya gini, ada sebuah partai gitu kan. Namun mereka mengalami kayak pertengkaran atau perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, karena ada perbedaan pendapat, terjadi pertengkaran gitu. Terjadi konflik di antar kelompok sosial tersebut. Seperti itu, anak Ibu. Oke, sekian materi pembelajaran kita tentang mobilitas sosial. Jika ada yang anak Ibu yang kurang mengerti, dapat kalian pertanyakan kembali. Apakah ada yang kurang mengerti dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Tidak ada paham semua. Yang lain selain Elena, ada yang kurang paham? Nah, Ibu? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Jika mengerti semua, Ibu akan menanya salah satu dari kalian gitu. Materi pembahasan kita yang tadi sudah kita bahas. Apa yang sampai mana kalian sudah memahaminya? Oke, kepada Juli. Juli, ada Ibu. Ya, Bu. Coba kamu rincikan dulu sedikit. Kamu jelaskan dulu sedikit tentang materi kita yang sudah kita pelajari selama 20 menit ke depan. Yang tadi. Coba kamu jelaskan tentang mobilitas sosial, Nak. Mobilitas sosial tadi, Bu, kita pelajari itu perbedaan kedudukan dari satu kedudukan ke kedudukan lainnya. Terus kita juga tadi pelajari saluran mobilitas sosial, dampak negatif dan juga positif dari mobilitas sosial, Bu. Oke, itu aja Juli. Iya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah paham tentang materi Ibu. Jika ada salah kata yang Ibu ucapkan, Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatannya. Jaga jarak, oke. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Semoga semua anak-anak Ibu dapat merubah status kehidupan sosialnya menjadi yang lebih baik ya. Ambil yang mobilitas sosial vertikal ke atas, jangan yang ke bawah. Ibu harapkan kepada kalian semua. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu ke depannya. Selamat pagi, anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bu, Oke, sampai jumpa. Bu.